Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Kusmaningrum. Saya dari PBI 5D dan pada kesempatan hari ini saya akan menginterpretasikan sebuah video dalam channel YouTube Nes Daily yang berjudul Seorang Miliuner yang Tinggal di Mobil Van. Jadi di awal video Nes berkata bahwa di Amerika Serikat ada seorang pemuda yang menghasilkan 1 juta dolar dari Bitcoin yang dikumpulkannya. Dan pria ini tinggal di sebuah mobil van. Dia memutuskan untuk menikah hanya dengan 1 kali kencan dan dia juga mengajar pencuri tanpa menelpon polisi. Jadi, siapa sebenarnya pria ini dan mengapa dia memberikan uang? Dan begini ceritanya. Ketika Nes berada di Harvard, dia bertemu banyak teman sekelasnya yang menarik. Dan mereka semua sangat pintar. Tapi ada satu pria yang menonjol dari yang lain. Dia aneh dan pendiam. Tapi dia hanya berada di Harvard selama 1 semester. Jadi beberapa tahun kemudian, Nes mengejarnya untuk menceritakan kisah tentang pria ini. Kemudian Nes bertemu dengan pria tersebut yang selama ini dicarinya. Nama pria tersebut adalah Ben Nyo. Ketika mereka bertemu, Ben berkata kepada Nes, untuk beberapa alasan, Nes ingin membuat video tentangnya. Dia pun tidak yakin mengapa Nes berpikir bahwa dia aneh jika Ben tinggal di mobil van-nya. Ya, seperti kebanyakan guru di San Francisco, Ben membeli sedikit koin atau Bitcoin dan dia tidak pernah menjualnya. Beberapa tahun kemudian, harga dari Bitcoin naik dan dia menjadi miliuner saat tinggal di sebuah mobil van pada usia 26 tahun. Dan sekarang dia kaya. Dia berjanji pada dirinya untuk memberikan 5 dolar kepada setiap tunawisma yang dilihatnya di jalan. Dan dia juga berjanji untuk membelikan temannya sebuah van agar temannya bisa menjadi tetangganya. Tapi kenapa harus tinggal di mobil van? Dan Ben berkata bahwa dia telah tinggal di van itu selama 3 tahun di tengah-tengah kota San Francisco. Jadi selama Ben tinggal di mobil van tersebut, dia berhasil menghemat uang sebanyak 15.000 dolar. Di mana uang tersebut bisa untuk membeli sebuah pulau antah berantah di Kanada. Ya, Ben adalah pria yang sangat menarik. Dia membeli sebuah pulau. Ben juga sangat impulsif. Dia menikah setelah 2 kali kencan dan melakukan perjalanan ke 7 benua dalam 1 tahun. Sebenarnya Ben hanya makan makanan kaleng. Ya, makanan kaleng yang dibuat tahun ini atau makanan kaleng yang dibuat 40 tahun sebelumnya untuk tentara perang Vietnam. Kemudian Nes penasaran dan mencoba makanan kaleng tersebut. Awalnya dia ragu untuk memakannya, tapi kemudian dia berkata bahwa itu tidak terlalu buruk. Setelah itu, Ben menjelaskan tentang 3 tato yang berada di tubuhnya. 3 tato tersebut mewakili 3 wanita dalam hidupnya yang bisa membuat Ben takut. Tato yang pertama melambangkan istrinya yang sekarang sudah menjadi mantan istrinya. Tato yang kedua melambangkan temannya dan tato tersebut dibuat saat Ben bersama temannya yang sekarang masih menjadi temannya. Dan tato yang ketiga dia dapatkan sendiri untuk mengingatkannya agar tidak menjadi pria yang buruk bagi mantan pacarnya. Ya, Ben bukan pria yang buruk bagi pacarnya, tapi dia pasti bisa menjadi pria yang buruk bagi siapapun yang mencoba mencuri darinya. Misalnya, mobilnya. Jadi Ben baru saja kehilangan mobilnya. Dia menjelaskan bahwa mobil van-nya telah 3 kali dicuri dan ketiga kali juga dia bisa mendapatkan kembali mobilnya dan mengirim pencuri itu ke penjara. Tapi bagaimana bisa? Ya, betul. Dengan benar-benar mengejar pencuri itu. Jadi kemudian Ben dan Nes mengejar
Kemudian Ben dan Ness menyewa mobil lain untuk mengejar mobil yang dicuri. Ben berkata bahwa masalahnya ada penundaan menit pada GPS, jadi mereka harus menebak di mana mobil itu. Ben memasang GPS di dalam mobil dan berkata mobil itu dicuri. Dia memanggil Uber dan mengejar mobil yang dicuri itu sampai parkir. Kemudian Ben dan Ness terus mencari mobil Ben berdasarkan GPS, yang mana GPS tersebut juga telah dipasang di mobil Ben. Kemudian akhirnya mereka menemukan mobil Ben dan ada seorang pria di dalamnya. Ya, jelas itu pencurinya. Setelah mengetahui letak di mana mobil van yang dicuri, kemudian Ben menelpon polisi dan mengirimkan titik koordinat mobilnya. Kemudian polisi datang dan menangkap orang jahat itu. Ya, seperti itulah Ben. Dia sangat lembut jika Anda baik padanya dan bisa sangat kuat jika Anda mencuri darinya. Ben adalah pria yang paling menarik yang pernah ditemui Ness dalam hidupnya. Dan itu belum semuanya. Sekarang Ben menikah lagi dan kali ini dia menikah dengan teman Ness yang berasal dari Jepang. Ben berkata bahwa dia akan segera menikah setelah mereka bertemu untuk kedua kalinya. Kemudian dia pindah dari van-nya dan mendapatkan tempat di Vegas. Kemudian mereka belajar tentang pemrograman dalam 6 bulan dan keduanya mendapat pekerjaan pada hari yang sama menjadi insinyur perangkat lunak. Di akhir video, Ben berkata bahwa dia masih berencana melakukan sesuatu yang gila dan ia telah menyadari 2 hal, yaitu yang pertama, wanita adalah masa depan dunia, dan yang kedua, orang tua adalah orang yang paling menakjubkan. Akhirnya Ben telah memutuskan untuk menjadi ayah sepenuhnya dan dia akan menjadi pencari nafkah bagi keluarganya. Jadi itulah kisah Ben Nhu, pria paling menarik di dunia. Oke, I think that's all. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dalam menginterpretasikan video yang telah saya lihat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.